Kita lanjut berikutnya. Ngantuk enggak? Kalau ngantuk baca doa. Doa paling cepat apa? Doa kifarat majelis. Enggak ngantuk lagi. Baca doa kifarat majelis enggak apa-apa. Nanti bismillah lagi kita mulai lagi. Miqyasul a'mal. Miqyasul a'mal. Apa miqyas? Miqyas sama dengan miftah, wazannya kan itu apa? Alat untuk menakar, miqyas. Alat untuk menimbang ya. Jadi apa alat untuk menimbang perbuatan. Kalau bahasa kerennya ya diterjemahkan standar gitu aja. Standar perbuatan daripada menerjemahkan alat untuk menimbang perbuatan. Kok kayak gula aja perbuatan. Standar. Al-Islamu qad ja'ala lil insani miqyasan yaqisu alaihil asya'a. Islam sungguh telah menjadikan bagi manusia ya, timbangan yang dia bisa menimbang segala sesuatu dengan timbangan itu. Faya'rifu qabihaha min ya, hasaniha. Sehingga manusia mengetahui mana yang qabih, yang jelek, ya, tercela dari yang terpuji. Kalau tidak ada timbangannya, apa standar untuk mengukur ini baik atau buruk, terpuji atau tercela? Bisa buhwal terus. Fayamtani'u 'anil fi'lil qabih, maka dia akan terhalangi dari melakukan perbuatan yang tercela. Wa yaqdimu 'alal fi'lil hasan, dan akan melakukan perbuatan yang terpuji. Wa hadzal miqyasu huwa asy-syar'u wahdahu. Dan standar ini, ya, timbangan ini, ukuran ini adalah syara' saja. Wahdahu itu satu-satunya, diartikan saja itu sudah. Standar untuk mengetahui ini terpuji tercela itu hukum syariat semata. Pacaran dengan lain jenis terpuji atau tercela? Hah? Lain jenisnya santriwati loh ya. Terpuji tercela? Tercela, kan sama-sama santri. Tercela tetap tercela. Kalau ndak diterima Pak sedih orang. Membahagiakan orang. Ya, tetap itu tercela kalau pakai standar hukum syariat. Tapi kalau pakai standar manfaat, kasihannya ini jatuh cinta tidak diterima, sedih benar. Akhirnya berpacaran. Ini untuk membahagiakan orang lain. Tetap itu tercela dalam pandangan hukum syariat. Kalau memang K7, lamar, nikahin. Nah itu baru terpuji. Makanya hati-hati jaga pergaulan. Ini banyak kasus begitu ya di luaran sana. Ada kemarin itu baca video itu gara-gara dikasih HP oleh orang tuanya, akhirnya apa, pacaran. Sering lihat film yang enggak karu-karuan, pacarannya satu binian, lakiannya 4, hamil. Naudzubillah ya, jangan sampai kalian gitu. Ini enggak ngasih contoh ya, tapi hati-hati. Berkawan karena main game, binian ikut main game nimbrung, muncul lama-lama itu jatuh cinta itu. Wah si ya, mas ini mas itu. Tidak ditanggapi sakit hati, ya, ditanggapi tidak boleh. Nah, coba hindari itu. Kalau pacaran dengan sesama jenis mah enggak ya Pak? Lebih tercela lagi. Yang kemarin beritanya ada ini, satu perwira TNI itu ya. Anak buah 7 orang itu ya dilecehkan secara seksual. Makanya kalian tidur ini jangan berparak-parak ya. Parak-parak karena bangun-bangun menggeliat-geliat. Jaga, betul jaga. Yang termasuk yang santriwati juga sama. Ya. Beda jenis atau lain jenis itu tetap tercela. Kecuali tadi menikah bukan sesama jenis. Ya. Sama jenis menikah tercela lagi. Ya. Jadi standarnya hukum syariat semata. Fama hasanahu syar'u minal af'al huwal hasan. Maka apa saja yang syariat itu telah memujinya dari berbagai macam perbuatan af'al, huwal hasan, dialah yang terpuji. Wa ma qabbahahu syar'u huwal qabih. Dan apa yang syariat telah cela, maka dialah yang tercela. Jadi kalau kalian ngisi, sampaikan aja di tengah-tengah masyarakat. Kasih banyak contoh. Wa hadzal miqyasu daimiyun. Standar ini sifatnya daimi. Apa daimi itu? Bersifat selamanya. Tetap ya, daimiyun itu tetap, tidak berubah ya. Kalau nanti suatu ketika jadi boleh
yang sekarang tercela, enggak. Daging babi misalnya, suatu ketika nanti dapat teknologi untuk mengubah ya, apalah zat-zatnya di dalamnya dibuangi tertentunya ya, zat tertentu, suatu ketika jadi halal. Enggak begitu, tetap sampai kapanpun. Khomer gitu juga, khomer. Nanti ada suatu alat untuk mabuk itu supaya tetap tambah pinter misalnya. Tetap dia buruk ya, buruk. Sifatnya tetap. Wala yusbihul hasanu qabihan, dan tidaklah akan menjadi yang terpuji itu menjadi tercela. Wala yatahawwalul qabihu ila hasanin, dan tidaklah akan berubah yang tercela itu menjadi terpuji. Tidak akan berubah. Kecuali tadi ya, contohnya kalau akadnya berubah ya. Akadnya berubah jadi pacaran ini kan nggak boleh. Diakati nikah kan jadi terpuji. Tidak begitu maksudnya. Bal maqala anhu syar'u hasanan yabqa hasanan. Bahkan ya, akan tetapi apa yang syariat mengatakannya sebagai hasan, terpuji, maka dia tetap menjadi terpuji. Meskipun orang tidak senang. Sholat misalnya tetap terpuji. Nanti kecuali ya dalam kondisi tertentu misalnya sholat di tengah jalan raya misalnya, orang seliweran ya tidak baik. Bukan sholatnya yang tidak baik, tapi di tengah jalan. Wa ma qala syar'u anhu qabihan yabqa qabihan, dan apa yang syara' telah menyatakannya sebagai tercela maka dia tetap tercela. Innal hukma 'alal asya wal af'al bil hasan wal qubhi, sesungguhnya hukum atas segala sesuatu dan perbuatan. Al asya ini kaitannya benda ya, kayak tadi ada babi, ada daging ayam, ada daging sapi dan sebagainya, itu al-asya. Kalau al-af'al itu perbuatan tadi. Itu dihukumi terpuji wal qubhi. Kalau nggak ada yaknya dibaca qubhi, kalau ada yaknya qabih ya. Itu dihukumi terpuji dan tercela qad yakunu min jihati waqi'iha. Ada kalanya qad yakunu bisa diartikan kadang-kadang itu dari sisi fakta atau realitas perbuatan atau barang itu. Au min jihati mula amatiha au munafarotiha li fitratil insan, atau dari sisi sesuai atau tidak dengan fitrah manusia. Jadi menghukumi sesuatu ini bisa sesuai perasaan manusia, fitrah manusia, dari sisi itu. Yang kedua, min jihatis sawabi wal iqab alaiha minallahi ta'ala, dari sisi adanya sawab. Apa sawab? Sawab pakaian. Saubun. Sawab ini pahala, iqab siksa ya. Jadi satu perbuatan atau benda itu bisa dilihat seneng enggak manusia. Yang kedua dari sisi ini ada pahala atau siksanya dari Allah Ta'ala, bisa dilihat dari sisi itu. Nah, ama min jihati waqi'iha, adapun dari sisi realitas wa mula amatiha, dan kesesuaian au munafaratiha lil fitrah, atau tidak sesuainya dengan fitrah, seneng ndaknya orang, fa innal insana bihissihi wa aqlihi yastati'ul hukma alaiha, maka sesungguhnya manusia dengan indera dan akalnya dia mampu untuk menghukuminya. Kalau sekedar ini senang atau tidak senang, ini bagus apa enggak, sesuai dengan keinginan atau fitrah manusia. Fayahkumu ala syai'i al-hulwa kal asal bi annahu hasan, ala syai'il hulwi ya, kal asal bi annahu hasan. Maka dia bisa menghukumi sesuatu yang manis seperti al-asal. Apa al-asal? Madu ya. Ada ungkapan itu. Apa itu? Al-kaslu layyat amal aslah. Ada kisahnya itu. Al-kaslu, orang yang malas itu tidak akan pernah merasakan manisnya madu. Al-asal madu. Maka manusia bisa menghukumi sesuatu yang manis seperti madu bi annahu hasan, bahwasanya itu bagus, ya, terpuji, bagus. Karena manusia senangnya yang manis, ya enggak? Ya. Suka yang manis, suka yang jelek. Walaupun ada yang enggak senang manis, ya. Orang yang kena diabetes misalnya. Wa ala syai'il murri kal hanzali bi annahu qabih, dan menghukumi sesuatu yang pahit seperti hanzol. Hanzolah itu sejenis mungkin pare ya,
atau ya pokoknya yang pahit itulah. Bi annahu qabih itu adalah sesuatu yang jelek, tercela, enggak enak, enggak senang itu. Manusia kan gitu. Senangnya yang manis, yang gurih. Yang pahit-pahit enggak senang. Wa hakama 'alal ilmi awil ghina bi annahu hasanun. Menghukumi sesuatu ya, ilmu atau kaya itu dianggap bagus, terpuji. Wa 'alal jahli wal faqri bi annahu qabih. Menghukumi bodoh dan fakir itu adalah sesuatu yang jelek. Lima fiha minal kamal wan naqsi, dikarenakan apa-apa yang ada di dalamnya dari kesempurnaan dan kekurangan. Jadi dari sisi realitasnya itu tahu, nggak apa-apa itu. Li'annallaha auda'a fihi khasha'iso, karena sesungguhnya Allah telah menitipkan auda'a wadi'ah, menitipkan di dalam diri manusia itu ada khasha'is ya. Ada karakteristik, ada kemampuan yumkinuhu biha ayyudri kadzalik, yang memungkinkan bagi manusia untuk memahami tersebut, yakni paham ini pinter ini bagus, bodoh ini jelek, itu Allah berikan, itu ada akalnya manusia. Wahia al-gharaiz wal hajatil udwiyah wat tafkir. Apa yang bisa Allah berikan itu, yakni gharizah, naluri, kebutuhan jasmani ya, dan tafkir, berpikir, sehingga kalau bicara fakta ya, itu manusia bisa menghukumi itu baik apa enggak dari sisi faktanya. Wa amal hukmu 'alal asya'i wal af'al bil hasani wal qubhi min jihati tsawabi wal iqab 'alaiha minallahi ta'ala. Adapun hukum atas segala sesuatu dan perbuatan dengan terpuji dan tercela dari sisi pahala dan siksa atasnya dari Allah Ta'ala, fa innahu laisa lil insan, maka sesungguhnya dia bukan haknya manusia. Manusia tidak bisa. Li'annahu ajizun bima a'ta min khasa'is, karena manusia itu lemah ya, dengan apa-apa yang diberikan dari khasa'is tadi. Lemah dari apa? An ma'rifati kaunil amri mimma yusibu alaihillah, dari mengenal atau mengetahui suatu perkara itu akan diberi pahala oleh Allah, au mimma yu'aqibu alaihillah, atau termasuk apa-apa yang akan disangsi oleh Allah Ta'ala. Jadi manusia tidak tahu ini akan diberi pahala, ini akan disiksa, itu tidak tahu. Dari akalnya sendiri tidak tahu. Li'anna dzalika yaqa'u tahta hissihi, karena yang demikian itu terjadi di bawah indranya. Kalau mau tahu itu kan harus tahu itu ya. Ini setelah makan daging babi misalnya, oh langsung wajahnya hitam, tanda dosanya, kan tidak ada gitu ya. Tidak ada orang setelah berbuat dosa itu langsung muncul terindra ya, langsung terbayang ini ada model kayak tandanya gitu. Setelah berbohong hidungnya jadi panjang. Kayak siapa, Pinocchio misalnya. Berbohong ini panjang, bohong lagi panjang lagi. Sementara dosa dan siksa itu kan tidak kelihatan. Tidak sholat dengan sholat itu tidak kelihatan ini. Setelah misalnya kalau baunya tidak sholat ini jadi busuk kan tidak. Jadi itu di luar kemampuan manusia untuk tahu ini di iqab atau dikasih sawab, disiksa atau dikasih pahala. Fala yumkinu ayyudrikahu aqluhu, maka enggak mungkin akalnya itu memahami illa bi ikhbarim minallahi ta'ala, kecuali kalau diberitahu dari Allah Ta'ala, sehingga memang Allah yang menetapkan. Kita nyatakan ini berdosa, kok tahu berdosa apa enggak? Ya karena Allah Ta'ala yang memberitahu. Kalau tidak diberitahu maka kita tidak tahu. Ini kafir, ini Islam. Wah, Anda kok sok-sok tahu mengkafirkan orang? Ya enggak begitu. Kita tahu itu dari Allah Ta'ala. Orang nyembah batu, nyembah matahari misal, nyembah api kalangan Majusi. Ya kita katakan itu non muslim, keluar dari Islam. Wah, Anda ini sok. Ya bukan sok, Allah memberitahu itu kok. Wa hadzal ikhbar huwa asy-syar'u alladzi jaa'a bihil wahyu ilar rusul. Nah, berita ini ya, itu adalah syariat yang dibawa oleh wahyu ya, kepada para utusan. Ilar rusul. Rusul jamak dari rasulun. Jadi dua hal tadi kalau menghukumi sesuatu, dari sisi senang ndaknya itu ya sudah manusia.
sesuai dengan fitrah apa enggak manusia hukumi. Tapi bicara halal haram, bicara ini dapat sanksi kah, dapat pahala, itu adalah wewenang Allah Ta'ala. Kalau diberitahu kita katakan apa sesuai pemberitahuan Allah Ta'ala, nggak ngarang-ngarang kita. Wa syar'u madaha asya'a wa af'alan wa rattaba ala ba'dhiha sawaban. Syariat itu memuji sesuatu dan perbuatan. Rattaba ala itu maknanya asbata, menetapkan sebagiannya dengan sawab pahala. Wa zamma asya'an wa af'alan, dan mencela asya'a wa af'alan, segala sesuatu dan perbuatan-perbuatan. Wa rattaba ala ba'dhiha iqaban, dan menetapkan sebagiannya itu dikasih iqab, sanksi. Lidzalika kana al-hukmu 'alaiha bil hasani wal qubhi min jihatil madhi wadzam. Karena yang demikian itulah maka hukum atasnya, yakni atas benda dan perbuatan tadi, dengan hukum ya, terpuji maupun tercela, baik atau buruk ya, dari sisi apa, pujian dan celaan, wa min jihatis sawab wal awil iqab, dan juga dari sisi adanya pahala atau siksa, huwa lillahi ta'ala, dia adalah miliknya atau haknya Allah Ta'ala. Walaisa li aqlil insan, bukan haknya akal manusia. Menetapkan ini halal haram, ini terpuji tercela, dari sisi pahala dan siksa bukan haknya manusia, bukan haknya akal. Wadzalika li anna waqi al aqli mukawwanun, yang demikian itu karena realitas akal itu dibentuk min ihsasin wa waqi'in, dari penginderaan dan realitas. Sudah kita bahas kemarin ya. Wa ma'lumatin sabiqatin, informasi sebelumnya, wa dimaghin, dan otak. Jadi orang berpikir perlu 4 itu kan. Ihsas bisa mengindra, realitasnya yang bisa diindra, maklumat sabiqah, informasi sebelumnya, dan yang keempat adanya otak yang sehat tadi. Wal ihsasu juz'un asasiyun minal aql. Adanya penginderaan itu adalah bagian mendasar dari akal. Kalau tidak bisa mengindra, kemarin sudah kita bahas secara luas ya. Ya tidak bisa orang mikirkan itu. Fa'ilam apa? Itu ahassa yuhis, ya, yuhissu. Fa'ilam yuhis al insanu bisyai' la yumkinu li aqlihi ayyustira hukman alai. Kalau manusia itu tidak mengindra sesuatu, maka akalnya tidak mungkin untuk mengeluarkan hukum atas sesuatu itu. Ini ada berapa malaikat yang hadir di sini? Bisa ngitungin? Tidak bisa. Tidak bisa mengindra. Berapa Faza? Kayaknya menghitung tadi. Yang nyata itu tiap orang ada 4 malaikat, ya kan? Kalikan berapa ini? Ya, kalikan 4 itu. Tapi ada jin mungkin juga ya. Belum lagi yang malaikat yang menaungi orang-orang yang menuntut ilmu yang ikhlas kepada Allah. Tapi kita tidak bisa ngitung. Karena apa? Tidak bisa kita indra. Ada kacamata misalnya yang dimensi alam sebelah, tidak ada. Sekarang ini ada apa aja di tengah kita ini? Suara apa? Kipas, yang terdengar kipas. Padahal mungkin ada suara orang sepak bola, suara orang bepandir, suara film. Ada kan? Coba buka televisi, nanti ketemu itu. Artinya di sekitar kita ini banyak gelombang suara itu. Cuma kemampuan kita tidak bisa mengindranya, kita tidak bisa menghukumi. Tapi begitu kita ada alat untuk mengindranya, oh ini ada banyak gelombang elektromagnetik, banyak siaran di situ. Baru kita tahu, oh ini ternyata sekarang ini tidak diam-diam aja, ini banyak sekali informasi di sekitar kita ini. Cuma kita tidak bisa nangkap. Bisa nangkapnya ya lewat peralatan. Jadi akal tidak bisa memutuskan sesuatu yang di luar jangkauannya. Li'anal aqla muqayyadun hukmuhu 'alal asya bi kauniha mahsusatan au mahsusa athariha. Karena akal itu diikat ya, hukumnya menghukumi atas sesuatu itu dengan keberadaan sesuatu itu adalah yang bisa diindra atau asarnya itu bisa diindra. Listrik ada enggak di sini? Ada arus listrik? Ada.
Bisalah lihat listriknya itu. Tidak bisa kan? Tapi akal bisa menentukan ini ada karena bisa diindra, oh lampunya nyala. Berarti ada listriknya. Asarnya yang kita lihat, tapi listriknya kan tidak kelihatan. Ada kabelnya misalnya. Kalau kabelnya ini kipas matikan semua, ini ada listriknya apa enggak? Dilihati yang ada kabel. Baru setelah dipegang nyetrum, oh berarti ada. Berarti itu asar atau efeknya. Jadi akal itu bisa memahami kalau memang bisa mengindra atau merasakan asarnya. Wa madama la yuhissu bimadhillahi au dzammihi lil asya wal af'al. Selama manusia itu tidak mengindra mana yang terpuji, yang dipuji Allah atau dicela bagi segala sesuatu dan perbuatan, wala yuhissu bima rattaba 'alaiha min thawabin au iqab, dan tidak mengindra apa yang Allah tetapkan dari pahala maupun siksa, fa innahu ajizun an isdaril hukm 'alaiha min hadhil jihah. Maka akal itu tidak mampu untuk mengeluarkan hukum atas sesuatu tadi dari sisi ini, dari sisi pahala dan siksa. Illa bi ikhbarim minallahi ta'ala, kecuali dengan berita dari Allah Ta'ala. Wa inna hukmal insani, dan sesungguhnya penetapan manusia alaiha min sihati waqi'iha, atas perbuatan itu, atas apa? Kemarin Hasan Qobih ya. Apakah terpuji atau tercela, min jihati waqi'iha, dari sisi realitasnya, au min jihati mula'amatiha au munafaratiha li fitrati, atau dari sisi apakah fitrah itu cocok atau tidaknya, la qimata syar'iyyah lahu, tidak ada qimatan syar'iyatan lahu, itu bukan nilai syar'inya baginya, wala dakhala lahu fi qiyamihi au adami qiyamihi bil fi'li, dan tidak masuk di dalamnya dia melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Maksudnya apa? Bahwasanya penetapan Hasan dan Qobih, baik terpuji maupun tercela, itu tidak ada hubungannya dengan sesuai dengan fitrah apa enggak, itu tidak dipandang secara syar'i di situ. Fal muslim yujahidu fi sabilillah, maka seorang muslim dia akan berjihad di jalan Allah. Wa yahmilu da'wata, dia akan mengemban dakwah. Wa yasumu, dia akan puasa. Kama amarahullahu, sebagaimana Allah telah memerintahkan. Jadi bukan senang apa enggak. Wa illam yudrak husna waqi'i hadhil a'mal, meskipun dia tidak tahu, tidak diketahui terpujinya realitas atau bagusnya realitas perbuatan ini. Kadang bahkan kelihatan kenyataannya itu sepertinya tidak bagus, kayak yang sekarang lagi rame perang itu kan tidak menyenangkan. Yang menang maupun yang kalah tetap ada korban. Jadi di mana letak bagusnya perang? Realitasnya nggak senang manusia. Aukanat munafarotan li fitrati, atau itu bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi nggak tahu, nggak apa-apa itu. Bahwa yajtanibur riba waz zina, dan dia seorang muslim akan menjauhi riba dan zina, wa tajassusa, dan tajassus. Tahu tajassus? Apa tajassus? Memata-matai, ya. Kama nahahullahu, sebagaimana Allah telah melarangnya. Wa illam yudrak qabhu hadhil a'mal, meskipun tidak terindra atau tidak dia pahami tercelanya perbuatan ini, au kanat mula amatul fitrati, atau apakah itu bersesuaian dengan fitrahnya.
Orang riba kadang kan menyenangkan, dapat duit banyak, tapi di mana letak cacatnya di mana? Kadang nggak ngerti. Secara kenyataan itu bagus sepertinya, tambah banyak duitnya, tambah sugih, orang berzina, ya kelihatan bahagia aja. Tapi Allah larang, maka seorang muslim tinggalkan itu. Dan nanti bahasan berikutnya, setiap hukum syariat pasti membawa maslahat. Fafil Islami, maka di dalam Islam al-husnu ya, al-hasanu ma hassanahu syar'u. Al-hasan, yang terpuji, yang bagus, itu adalah apa-apa yang syara' telah menghasankannya. Syar'u jadi apa? Hasana, ikut wazan. Fa'ala, fa'ilnya mana? Syar'u, maf'ulnya hu. Makanya ma hassanahu syar'u. Wal qabihu, dan yang tercela ma qabbahahu syar'u, apa yang syara' telah mencelanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan dihalalkan bagi mereka at-thayyibat, yang baik-baik, dan diharamkan atas mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Sekarang lagi rame masalah itu apa? Yogurt, es krim yang abang, itu kan halal kah haram nggak itu? Ada kok warnanya, itu beda pendapat ulamanya. Fathayyibu awil hasanu ma ahallallahu, maka yang bagus atau yang terpuji itu adalah apa yang Allah halalkan. Wal khabithu awil qabihu ma harramahullah, yang buruk atau tercela itu adalah apa yang telah Allah haramkan. Walaysa ma la ama au nafara fitratul insan wa akluhu, bukan apa-apa yang manusia senang apa tidak, fitrah manusia dan akalnya. Jadi tidak seperti itu, bukan yang dicela oleh hawa nafsu atau keinginan manusia, tapi yang standarnya yang Allah halalkan, Allah ridhoi, itu yang terpuji. Fal'inabu thayyibun wa hasanun. Apa inab? Wa inaba wa qabba. Apa? Anggur, ya, buah anggur. Itu adalah thayyib, bagus, hasan, bagus, manis, halal. Wal khamru al masnu'u minhu khabithun wa qabih. Sementara khamr, ya, minuman keras yang dibikin dari anggur, itu adalah khabith, buruk, tercela minum itu. Padahal barangnya sama kan, anggur sama, dimakan bagus, peres, kemudian difermentasi jadi khamr, walaupun tidak mabuk tetap buruk. Khamrnya dibiarin jadi cuka, bagus lagi ya. Cuka kan halal. Cukanya halal untuk nyiram orang, luka orang, menyakiti orang, jadi jelek juga. Wal bai'u halalun wa hasanun. Jual beli itu halal dan baik, terpuji. War riba haramun wa qabih. Sementara riba itu adalah haram dan tercela. Jadi ini masalah penentuan hukum itu begitu. Ada pertanyaan mungkin? Standarnya apa jadinya? Standarnya adalah ya, syariat, ya, apa yang Allah halalkan, Allah ridhoi, itu yang baik, yang terpuji. Walaupun mungkin orang nggak cocok, nggak senang, nggak apa-apa.